hebohnya ramalan tentang tahun 2023, belum habis COVID, belum betul-betul 100% selesai. Tiba-tiba ada ramal lagi tahun 2023, akan datang masalah-masalah yang baru. Ya, belum lagi perang yang tidak selesai-selesai, bahkan melibatkan Eropa sekarang. Belum lagi masalah-masalah saudara yang tahun 2022 belum selesai-selesai, penyakit yang belum sembuh. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, semakin kita fokus kepada masalah, semakin kelihatan besar masalah itu. Semakin kita fokus kepada penyakit, semakin berat rasanya penyakit itu. Dan kalau kita semakin fokus kepada masalah dan penyakit, apalagi ada teman-teman yang bilang, aku turut prihatin ya, itu membuat kita semakin ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pada bulan ini tema kita adalah, sepanjang bulan ini adalah refocusing. Artinya kita memfokuskan ulang perhatian kita. Kita mau memindahkan fokus kita. Kita tidak lagi mau memfokuskan perhatian kita, mata kita, telinga kita hanya kepada masalah. Tapi kita memfokuskan hati pikiran kita semua kepada Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang refocusing, maka saya melihat ada contoh yang sangat baik di dalam Alkitab, yaitu salah satunya adalah tentang Daniel. Ya. Daniel di gua singa. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Alkitab tidak mencatat bahwa dia ketakutan. Alkitab tidak mencatat kalau dia berteriak-teriak minta pertolongan. Apa yang dicatat Alkitab ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa? Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 15 ya. Daniel 6 ayat 15 berkata, setelah raja mendengar hal itu, bahwa Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa karena dia diperalat oleh orang-orang di sekelilingnya, sebab dia sangat mengasihi Daniel, maka sangat sedihlah ia. Yang sedih raja, bukan Daniel. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Yang gelisah, yang tidak tenang, itu raja, bukan Daniel. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Yang berpuasa bukan Daniel, yang berpuasa raja. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Biasanya raja setiap malam dihibur oleh selir-selirnya, oleh istri-istrinya. Tapi hari itu dia menolak semuanya. Dan ia tidak dapat tidur. Yang gak bisa tidur? Raja. Daniel mungkin saja memang walaupun tidak tidur, Daniel tidurnya. Raja yang tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang. Dan kalau saudara lihat lukisan ini, nah ini lukisan ini saya dapat di displaynya Pak Bambang. Ya, Pak Bambang kalau kita zoom, displaynya selalu ini. Pak Lukas mana? Ya, display selalu ini. Apa yang bagus dari display ini? Gambar ini lukisan. Apa yang bagus? Yang menarik? Yang menarik, Daniel sekalipun ada di gua singa, dia sama sekali tidak memperhatikan singa-singa yang lapar, ya, tapi perhatiannya, wajahnya dia arahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kuasa dan punya kemampuan dan punya kemauan untuk menolong dia. Dan dia percaya kepada Tuhan. Makanya dia arahkan wajahnya kepada Tuhan. Kalau Daniel fokus kepada singa-singa, saya yakin dia akan stres. Dia tidak mungkin bisa tidur. Dia pasti sakit hati kepada teman-temannya. Tapi justru di tengah-tengah gua singa itu, ketika dia fokuskan perhatiannya kepada Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami
damai sejahtera Tuhan. Dan sama seperti Daniel di tengah-tengah gua singa, demikian juga kita semua, kita di tahun 2023 ini, kita ada di tengah-tengah banyak singa-singa lapar yang siap menerkam kita, menerkam kesehatan kita, menerkam usaha kita, menerkam masa depan kita, menerkam kerohanian kita. Jadi bagaimana caranya kita menghadapinya? Sama seperti Daniel. Seperti Daniel tidak mengarahkan pandangannya kepada singa-singa, tetapi kepada Tuhan. Demikian juga kita perlu mengalihkan perhatian kita, mata kita kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, Daud juga berkata hal yang sama. Saya mau ajak saudara baca di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai 5 dikatakan di sana, saya bacakan buat saudara. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ketika Daud dalam kondisi yang tidak ingin memuji Tuhan, masalah bertubi-tubi datang, ada musuh, anaknya sendiri mau membunuh dia, hatinya sedang tidak ingin memuji Tuhan, dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia bilang, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan perhatikan, dia bilang apa? Janganlah lupakan segala kebaikan. Janganlah lupakan kebaikan. Apa kebaikan Tuhan? Ditulis di bawahnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Puji Tuhan. Daud tahu bahwa yang bisa memuaskan dia, yang bisa membuat dia seperti burung rajawali, itu adalah Tuhan. Jadi yang dia ingat-ingat adalah kebaikan Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya bertanya sama diri saya sendiri, kenapa kita sebagai orang percaya sangat mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan? Kenapa yang terbayang-bayang masalah terus? Biasanya orang kalau lagi jatuh cinta, yang terbayang siapa? Pacarnya, kekasihnya terus, betul gak? Kalau saudara yang terbayang adalah masalah saudara, penyakit saudara, berarti pacar saudara, penyakit. Pacar saudara, masalah. Kok dipikirin terus? Senang ya mikirin penyakit? Senang mikirin masalah? Kata Daud, dia tidak memikirkan masalah. Dia bilang, jangan lupakan kebaikannya, jangan lupakan segala kebaikannya. Apakah penyakit dan masalah lebih menarik daripada kebaikan Tuhan? Apakah saudara pernah berpikir, kenapa ya? Aku kalau punya masalah kok hati dan pikiranku selalu penuh masalah? Kata Daud, janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya, ada banyak segala kebaikan, ada banyak kebaikan Tuhan. Bukan sedikit, bukan tidak ada. Ada banyak kebaikan Tuhan. Tetapi katanya janganlah lupakan, karena ada banyak sekali orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti pada burung rajawali. Tuhan memberkati kita. Tetapi saking seringnya kita hidup dalam berkat, karena sudah biasa diberkati,
kita tidak merasa bahwa kita sudah diberkati. Kita anggap itu biasa, tidak spesial lagi. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka setiap hari dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, setiap hari mereka lihat tiang awan dan tiang api. Buat mereka udah biasa. Setiap pagi mereka bangun ada mana di mana-mana sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Sudah biasa. Ketika mereka lihat baju mereka tidak pernah koyak, sepatu mereka nggak pernah jebol. 40 tahun, merek apa ya 40 tahun nggak pernah jebol? Bangkrut pabrik sepatu kalau begitu. Bikin satu, beli satu 40 tahun. Wah, setelah harganya berapa puluh juta satu. Ya. Tapi mereka tidak merasa itu hal yang luar biasa. Lihat mujizat air keluar dari batu, biasa. Butuh daging, burung-burung datang. Enggak lagi happy, biasa aja. Dan setiap kali ada masalah yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Setiap ada masalah bersungut-sungut. Sementara tiang awan ada di sana, sementara tiang api di sana, sementara tiang pagi mana masih ada, mereka tetap bersungut-sungut, menganggap Tuhan kurang, menganggap Tuhan tidak sanggup menolongnya, sampai mereka harus bersungut-sungut. Mereka lebih kepingin seperti bangsa-bangsa lain. Mereka lihat bangsa lain punya raja, mereka kepingin seperti bangsa lain punya raja. Padahal kalau punya raja, Tuhan sudah bilang kalau kamu punya raja, kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bayar pajak sama raja. Sama Tuhan tidak pernah bayar pajak sama sekali. Tapi mereka memilih kepingin seperti bangsa lain. Memang rumput tetangga kelihatannya selalu lebih hijau, ya. Mereka pikir kalau mereka kepingin sesuatu, mereka bisa dapatkan dari raja. Padahal raja juga yang menuntut mereka. Permasalahannya, seringkali kita juga seperti bangsa Israel. Orang lain kepingin seperti kita, kita kepingin seperti orang lain. Bangsa di luar Israel, lihat, luar biasa, mana ada bangsa yang disertai dengan tiang awan dan tiang api, dikasih makan setiap hari. Mana bisa aku jadi raja seperti itu? Pingin mereka seperti bangsa Israel, tapi bangsa Israel nggak kepingin. Bangsa Israel kepingin seperti bangsa lain. Kerja keras, banting tulang, dapat duit, bayar pajak. Sementara bangsa Israel, mereka cuma jalan, berhenti. Tiap hari makan, gak pernah kelaparan. Setiap ada masalah, Tuhan lakukan mujizat. Kita selalu merasa orang lain lebih diberkati daripada kita, lebih beruntung daripada kita. Sepertinya Tuhan tidak adil. Doa-doa kita tidak dijawab. Kalau dijawab pun tidak sesuai dengan harapan kita. Bukankah itu yang sering kita alami? Bersungut-sungut sama Tuhan, tidak puas sama Tuhan, kita kepingin seperti bangsa lain. Kalau misalnya orang tua saudara memberikan warisan kepada saudara, deposito, yang pertama deposito, ya, dan yang kedua memberikan satu paket yang berisi benih. Saudara pilih, saudara senang dikasih deposito atau kasih paket benih? Enak mentahannya, Pak. Kalau mentahannya bisa beliin apa aja. Kalau benih apa gitu ya.
Kalau kita dikasih mungkin kita akan abaikan saja, ya mungkin kita lupakan dan kita buang saja ke tempat sampah begitu. Ya. Dan itu yang sering kita lakukan. Satu hari ada seorang wanita tua di dusun, anaknya jadi TKI di luar negeri. Lalu sering dia surat-suratan sama anaknya, belum ada HP. Satu hari dia jatuh sakit. Dan karena dia sakitnya agak berat, tetangga-tetangganya bilang, "Bu, kalau bisa berobat ke kota, di desa kurang obatnya, dokternya, rumah sakitnya tidak memadai." Terus kata si ibu ini, "Aku gak punya uang," katanya. Akhirnya tetangganya pada urunan untuk memberikan obat buat si ibu ini. Dan tetangganya bilang, "Bu, anaknya kasih tahu kalau ibu sakit supaya kirim uang. Anak saya sudah saya kabarin." Terus apa? Dia cuma kirim surat sama gambar-gambar. Katanya suruh berobat ke kota. Mana sih suratnya? Itu di bawah kolong katanya. Diambil satu peti, ya. Buka, banyak surat-surat dan gambar-gambar. Gambarnya itu, saudara. Segepok $100. Tapi dia nggak tahu kalau itu duit. Ya dipikir cuma gambar. Ya untung nggak dibuang, saudara. Dan seringkali kita juga seperti itu. Kita diberikan banyak berkat oleh Tuhan, tetapi kita tidak tahu kalau itu berkat, sehingga kita mengabaikannya, menyia-nyiakan, dan melupakannya. Ada dua jenis berkat yang Tuhan berikan. Pertama, berkat-berkat yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya, misalnya semua panca indera kita, tangan, mata, kaki lengkap, itu berkat. Jodoh, anak, talenta, uang, kesembuhan, itu semua berkat. Tapi ada berkat yang berupa benih yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa disebut berupa benih? Karena berkat itu harus ditabur, harus dipelihara, sampai waktunya dia bertumbuh, baru dia berbuah. Dan kalau sudah masa penuaian, benih satu, tuaiannya banyak. Dan inilah benih berkat Tuhan yang seringkali dilupakan, diabaikan. Kita lebih senang lihat masalah kita daripada mengurusi berkat-berkat ini. Berkat-berkat ini padahal tidak bisa dibeli dengan uang. Berkat-berkat ini tidak bisa didapat dengan perbuatan baik. Berkat-berkat ini hanya bisa dinikmati kalau kita tabur, karena dia berupa benih. Ada banyak orang percaya yang merasa dirinya tidak diberkati. Pertanyaannya, apakah mungkin orang yang sudah lahir baru hidupnya tidak diberkati? Harusnya jawabannya tidak. Kenapa? Karena setelah orang lahir baru, namanya juga lahir baru, statusnya berubah. Dari manusia berdosa yang ada di bawah kutuk, sekarang dia jadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi anak Allah. Dan kalau kita jadi anak Allah, kita tidak di bawah kutuk lagi. Tuhan bilang kita berhak menerima janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu, janji supaya kita diberkati, supaya kita bisa menjadi berkat. Tapi saya nggak merasa, Pak, sebagai orang yang diberkati. Saya mau beritahu, perasaan saudara bukan Tuhan. Perasaan saudara itu bukan kebenaran. Yang disebut kebenaran itu firman Tuhan. Percayalah dengan apa yang firman Tuhan katakan, bukan percaya kepada perasaan. Karena perasaan itu suka menipu dan bisa berubah-berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, ya dan amin. Tuhan menjamin setiap firman-Nya selalu ya dan amin. Dia tidak pernah bisa melanggar firman-Nya sendiri. Jadi
Kita harus tahu bahwa janji itu adalah berkat-berkat rohani, benih rohani yang bisa berubah. Kalau kita tabur, dia bisa bertumbuh dan berbuah menjadi tuaian yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Efesus 1 ayat 3, saya mau baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Artinya, Tuhan melihat kita di dalam Kristus, dan karena dia lihat kita di dalam Kristus, dia sudah, bukan akan, dia sudah menyediakan semua berkat itu di alam rohani. Pertanyaannya, gimana Pak cara ngambilnya? Gimana cara ngambilnya kalau ada di alam rohani? Saya mau ajak saudara baca Efesus 1 ayat 1 dan yang kedua. Dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dari ayat yang kita baca, ya, kita bisa melihat bahwa Paulus ketika dia ngomong segala berkat di dalam surga sudah disediakan, itu dia tidak ngomong kepada semua orang. Kata-kata ini, janji ini, itu hanya disampaikan untuk orang-orang tertentu. Siapa orang-orang yang dimaksud? Alkitab katakan kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Jadi kalau saudara orang-orang kudus atau orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, kalau saudara adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus dan saudara menerima kasih karunia Allah, statement ini, ayat ini, janji ini buat saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, hanya mereka yang bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Paulus, bisa menabur di dalam alam rohani, bisa menuai di alam nyata, di alam jasmani. Itu yang cara yang Tuhan pakai di dalam sistem kerajaan Allah, dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Markus pasal keempat. Dia cerita bagaimana benih itu ditaburkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, benih firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan, di semak duri, dan kalau dia ditabur tanah yang subur, dia akan bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Benihnya sama, tapi kenapa kok bertumbuhnya beda-beda ya? Kok ada yang 30, 60, 100? Benihnya emang beda? Benihnya sama. Kenapa beda-beda? Tergantung sejauh mana saudara mengerti firman Tuhan itu. Makanya Tuhan bilang jadi murid, supaya kamu ngerti. Kalau kamu ngerti, kamu bisa menuai bukan 30 tapi 60, bukan 60 tapi 100 kali. Bagaimana mengambil berkat itu? Janji-janji itu, Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Alkitab katakan mereka yang beriman, bukan mereka yang rajin ke gereja, bukan mereka yang suka baca Alkitab saja,
Bukan mereka yang sudah lama jadi Kristen, bukan. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan, mereka yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang hatinya, wajahnya, perhatiannya kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Sama seperti Abraham diberkati, mereka akan diberkati. Karena ketika orang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan mereka adalah keturunan Abraham. Nah, berkat apa lagi yang kita terima selain yang tertulis di Mazmur 103 tadi? Berkat apa lagi? Karena apa saya bilang begini? Karena Efesus 1 berkata, segala berkat rohani. Tuhan sudah menyediakan segala berkat. Jadi bukan cuma yang ditulis di Mazmur 103. Ada berbagai macam berkat rohani yang berupa benih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama, kita mau fokus kepada benih rohani, berkat rohani yang Tuhan sediakan. Bukan fokus kepada masalah kita, bukan fokus kepada penyakit kita. Kita mau fokus kepada berkat Tuhan. Kita mau lihat, karena apa? Karena ada banyak sekali orang yang menyia-nyiakan berkat Tuhan itu. Banyak orang yang melupakan berkat Tuhan itu. Dan ada banyak berkat Tuhan yang kalau saya evaluasi diri saya sendiri, ada banyak hal yang saya sia-siakan. Dan itu membuat hidup saya akhirnya susah sendiri. Sekarang saya hidup diberkati Tuhan. Tapi kalau dulu saya sudah ngerti, sekarang saya akan lebih jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, yang pertama-tama saya mau kita lihat sama-sama, apa sih berkat selain berkat-berkat di Mazmur 103? Berkat yang berupa benih yang kita mau lihat yang pertama adalah berkat waktu. Waktu itu adalah berkat, saudara. Mungkin saudara tidak berpikir bahwa waktu adalah berkat. Tapi saya sering mendengar orang yang punya banyak uang, dia bilang, saya gak punya waktu. Uang ada, waktu dia gak punya. Ya. Banyak orang punya uang, gak punya waktu. Ada orang yang harus menyelesaikan skripsinya, akhirnya gagal karena kurang waktu. Dia bilang, aduh, kalau saja saya ditambah waktu sedikit lagi, skripsi saya bisa selesai. Baru kerasa bahwa waktu itu adalah berkat. Kalau ada orang ketinggalan pesawat, baru dia sadar bahwa waktu itu sangat berharga. Hanya beberapa menit itu juga sangat berharga. Ketika saudara sedang mempersiapkan presentasi terbaik saudara, dan saudara kehabisan waktu, saudara akan merasakan bahwa waktu itu adalah berkat. Padahal kita semua punya waktu yang sama. Semua punya berkat, punya waktu 24 jam sehari. 2-3 hari yang lalu saya terima WA di grup WA SD. Ya, ada saudara punya grup WA SD? Nah, satu. Ada lagi? WA SD. Usia saya jalan 61, saudara. Lulus SD saya ingat umur 12. 60 kurang 12 itu 48. Hampir 50 tahun yang lalu saya punya teman dan sampai sekarang masih keep in touch dengan teman-teman SD. Wah, ya bayangin berteman 50 tahun sama orang-orang itu. Dan 2-3 hari yang lalu saya terima WA, saya bilang sama istri saya, ini temannya Koko loh. Kenapa? Dia seorang wanita, berarti umurnya berapa kalau teman sekelas? Itu sama 60. Ya. Dia jadi profesor. Di apa? Entah namanya apa sih, ditahbiskan apa wisuda atau apa, saya kurang ngerti. Ya, jadi profesor di Universitas Maranatha Bandung. Dia
seorang ibu rumah tangga, dia dosen di sana, dan dia seorang aktivis di gereja. Saya waktu baca itu langsung pikiran saya flashback ke waktu saya SD. Saya masih ingat betul, dia itu orang yang sederhana, bukan orang kaya. Rumahnya juga tidak semuanya tembok, sebagian masih kayu atasnya. Tetapi setiap tengah minggu dia undang teman-temannya SD untuk datang ke rumahnya. Ngapain? Kesan, saudara. Acara itu namanya Pondok Gembira. Dan kita semua teman-teman diundang. Datang ngapain? Nyanyi-nyanyi, ada games, ada cerita-cerita Alkitab, lalu ada makan-makan, pulang dikasih hadiah-hadiah kecil. Dan walaupun saya belum Kristen waktu itu, saya diundang. Dan saya datang. Kenapa? Senang. Dapat makan, ada games, dapat hadiah. Siapa nggak senang? Kadang-kadang disuruh menghafal ayat-ayat. Dan saya bukan Kristen, tapi saya hafal ayat. Dan saya dapat hadiah. Wah, pulang dengan senang. Jadi saya dorong saudara untuk ikut kesan. Ya, anak-anak ajarin untuk ikut kesan. Nah, saya mengamati, saya melihat teman saya ini, dia walaupun seperti itu, dia tak kuper sama semua orang dia bergaul. Kristen non Kristen dia gaul, sama yang nakal, sama yang tidak nakal dia gaul. Tapi Tuhan, kalau untuk orang-orang seperti ini, sejak kecil dia kenal Tuhan. Tuhan itu kasih berkat spesial. Dia selalu juara kelas. Kalau nggak juara 1-2, ya, dia selalu juara kelas. Dan kalau hari ini dia jadi profesor, saya yakin bukan orang yang santai-santai. Untuk bisa jadi profesor, sementara umur sudah sekian, sementara dia jadi dosen, jadi ibu, jadi aktivis di gereja, pasti dia harus mempergunakan waktunya dengan baik. Dan waktu itu berkat, sehingga dia akhirnya bisa jadi profesor. Kita teman-temannya cuma bisa tepuk tangan doang, cuma bisa gigit jari doang, cuma ikut bangga punya teman profesor, tapi kita nggak jadi apa-apa. Jadi kita perlu tahu bahwa waktu itu adalah berkat. Saya kadang-kadang mempersiapkan khotbah, lagi mempersiapkan khotbah, tiba-tiba ada WA masuk, ting, ya. Sebenarnya saya kepingin nggak baca, tapi kayak gatel gitu kalau nggak buka ya. Maksud saya pengen lihat siapa sih, kalau siapa tahu penting ya kan. Saya lihat, maksudnya cuma lihat, udah nerusin persiapan khotbah, maksudnya begitu. Tapi begitu lihat, mungkin nggak penting ini, tapi atasnya bawahnya iklannya jadi 30 menit. Setelah waktunya habis 30 menit, waduh 30 menit, sekarang udah ngantuk. Seringkali kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, menyia-nyiakan waktu, sehingga akhirnya waktu kita buang dengan sia-sia. Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan di Alkitab, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau saudara dan saya, kita tidak mempergunakan waktu kita dengan arif dan bijaksana, Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadi jangan saya dicegat di jalan, saudara bebal. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Alkitab bilang kita perlu to redeem the time. Kita perlu menebus waktu. Kita perlu mempergunakannya baik-baik. Nah, kalau warisan yang kita terima ini berupa benih, bagaimana caranya kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik? Tentu benih ini perlu segera ditanam, karena waktu itu nggak
Gak bisa berhenti. Waktu itu jalan terus. Semakin cepat kita tabur, semakin cepat kita akan menuai. Itulah sebabnya penting sekali kita untuk menabur, menanam benih yang baik yang sudah Tuhan berikan di waktu-waktu yang masih ada. Kalau kita sudah mati, gak ada waktu lagi. Mumpung masih hidup, mari kita tabur hal-hal yang baik. Dan kita akan pasti, semua yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Kalau kita tabur yang buruk, jangan heran suatu hari kita akan menuai hal-hal yang jahat. Dan kita akan bingung, kenapa ya? Aku kok alami gini ya? Kenapa ya? Karena dulu kamu nabur yang tidak baik, maka sekarang kamu menuai yang jahat. Ya. Jadi Alkitab bilang itu sebabnya penting sekali kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Untuk apa waktu-waktu itu saudara gunakan? Terutama kalau saudara mau menerima semua warisan, segala berkat rohani itu, maka saudara perlu memperhatikan waktu itu. Kalau saudara suatu hari terima warisan, diberitahu, saudara terima warisan dari seseorang 100 miliar. Dan itu diberitahukan kepada siapa ya? Kepada Pak Antal. Ya, Pak Antal dapat warisan 100 miliar. Pak Antal lagi banyak kerjaan. Kira-kira apa yang Pak Antal lakukan? Apakah, maaf ya, saya lagi repot, ntar aja deh, ya. Kalau saya pas nganggur gitu, saya yakin tidak. Sesibuk-sibuknya kita, langsung kita rescheduling semua jadwal kita cari waktu, kita ambil waktu secepat-cepatnya untuk menemui pengacara, notaris atau sebagainya untuk mengurus warisan 100 gram itu. Kalau sudah beres, baru urus yang lain. Karena itu penting, ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, saya mau beritahu kabar baik buat saudara, bahwa warisan yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih dari 100 ribu. Warisan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih berharga dan tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa dapatkan dengan perbuatan baik dan modal seberapa banyak pun kita tidak bisa dapatkan. Walaupun mungkin saudara tidak sempat dapat dengan saya, tapi saya mau bilang, yang disediakan oleh Tuhan itu pertama pengampunan dosa. Yang kedua, Tuhan berikan kepada kita berkat-berkat Tuhan itu adalah perkenanan Tuhan atas kita. Tuhan berikan kepada kita hidup yang kekal. Tuhan janjikan hidup kita terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan janjikan perlindungan ilahi, kesembuhan ilahi. Tuhan janjikan semua masa depan yang cerah. Semua Tuhan janjikan buat kita, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang, karena nilainya tidak ternilai. Kalau saudara tahu patung Daud saja itu nilainya kata Google tidak bisa dibeli. Baru satu buah patung tidak ada yang bisa beli karena tidak ternilai. Apalagi apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Menurut saudara, apakah pengampunan dosa, hidup yang kekal, janji-janji Tuhan itu berharga? Cukup berharga sehingga saudara rela mengorbankan waktu, meluangkan waktu untuk mendengar, untuk menabur benih yang baik supaya semua warisan itu saudara miliki atau tidak? Ketika saya melihat diri saya sendiri seringkali melewatkan waktu yang berharga itu dengan sia-sia. Bukan waktu saya tidak kenal Tuhan, sudah kenal Tuhan juga banyak waktu yang saya sia-siakan. Dan untuk itu kita perlu bertobat. Dengan apa kita sia-siakan waktu itu? Dengan memikirkan hal yang sia-sia. Oh, kalau saja dia jadi istriku, kalau saja dia jadi pacarku, padahal udah jadi pacar orang lain, udah jadi istri orang lain. Ya, itu yang sia-sia. Nggak perlu
dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sia-sia. Ya, saya tidak perlu sebutkan, saudara tahu lah kebiasaan buruk yang sia-sia apa. Nanti kalau saya ngomong cegat lagi pulang. Terus saudara kayak preman sih. Jangan membuang uang untuk hal yang sia-sia. Saya dulu suka judi, ya, suka modif motor, mobil untuk kebut-kebutan, dan akhirnya ditangkap polisi, disita. Buang uang sia-sia, carinya susah, setengah mati, dibuang sia-sia, diambil oleh polisi. Dan akibatnya hari-hari saya adalah hari-hari yang sangat buruk. Saya menyia-nyiakan masa muda saya, dan akhirnya kondisi saya jasmani rohani tidak baik. Kalau saja saya mempergunakan waktu-waktu saya dengan bijaksana, tentu hari ini saya jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah sebabnya kita perlu mengerti bagaimana waktu itu bekerja, bagaimana benih itu bekerja, sehingga saudara bisa memanfaatkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu saudara, tabur sesuatu yang baik setiap hari. Usahakan jadi berkat buat orang-orang ada di sekeliling kita. Itu artinya menabur. Menabur itu memberi sesuatu. Itu berkat pertama yang saya mau katakan, jangan sia-siakan waktu saudara. Berkat kedua yang saya tidak mau saudara sia-siakan adalah berkat kesempatan untuk mendengarkan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Coba saya ingin saudara coba renungkan sejenak. Saudara dapat mendengarkan firman Tuhan atau Tuhan, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa mendengarkan Tuhan. Memang ada pengecualian. Ular di Taman Eden, ya, bisa ngomong, bisa dengar suara Tuhan. Keledainya Bileam bisa, tetapi itu hanya pengecualian. Pada umumnya tidak bisa. Tetapi kita manusia, kita ini diberikan kekhususan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga kita punya kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan, dan itu berkat istimewa buat kita. Hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak pernah tahu ada binatang bisa bersekutu dengan Tuhan, tanaman bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi manusia bisa mendengarkan Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 berkata, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Salah satu hal yang kita bisa kita tabur di dalam waktu-waktu kita adalah menginvestasikan waktu-waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu berkat. Jadi jangan sia-siakan. Saudara diciptakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam diri saudara ada roh Tuhan, sehingga saudara tidak punya alasan untuk tidak mendengar Tuhan. Tuhan mau saudara mendengarkan Tuhan karena Tuhan mau memberkati saudara. Yohanes 10 ayat 27 bilang, domba-dombaku, anak-anakku itu mendengar suaraku. Pertanyaannya, apakah saudara selama ini mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan? Atau saudara lebih tertarik dengar yang lain? Pada dasarnya semua orang itu pasti mendengarkan sesuatu. Kita hidup di dunia itu ada banyak suara. Ada banyak suara. Politik, ekonomi, ya, hiburan. Ada banyak suara. Tetapi saudara harus pilih suara yang mana yang saudara dengarkan. Saya di mobil suka putar lagu, ada suara dari mobil luar masuk ke dalam mobil, dan kadang-kadang istri saya juga bicara di dalam mobil. Nah, saya harus pilih yang saya mau dengarkan apa dan siapa. Kalau saya mau dengarkan adalah suara lagu,
istri saya ngomong, saya cuek aja. Saya anggap itu sama seperti suara mobil yang lewat-lewat. Tapi kalau saya fokus kepada istri saya, walaupun musiknya keras, yang saya masuk ke dalam pikiran saya, telinga saya, itu adalah suara istri saya. Suara mobil yang lalu lalang di luar, walaupun ada, seperti nggak ada. Pertanyaannya, selama ini, kemana kita arahkan telinga kita? Kemana kita berikan perhatian kita? Apakah kita sia-siakan berkat untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya mau beritahu, tidak ada yang lebih berharga daripada mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan kalau kita punya iman, kita bisa terima semua berkat Tuhan. Dan iman itu hanya bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang tidak percaya tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Kalaupun dia mendengar, dia akan abaikan saja. Waktu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap, untuk menyiksa orang-orang percaya, di tengah jalan Tuhan menemui dia. Dan Tuhan bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu itu Paulus punya pilihan, mau dengarkan atau mau abaikan. Tidak ada keharusan harus dengar. Tapi Paulus memilih untuk mendengar. Berapa banyak di antara kita sudah dengar firman Tuhan? Setiap minggu. Bahkan mungkin lebih dari 1 kali karena saudara punya YouTube. Ya. Tapi apakah saudara mau dengarkan sama seperti Saulus? Mendengarkan akhirnya dia cara berpikirnya berubah, mata rohaninya terbuka sehingga dia berbalik, berubah 180 derajat. Tapi begitu banyak orang yang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Walaupun mujizat itu sudah terjadi, tetap tidak percaya. Saya punya ex-karyawati yang non-Kristen. Sudah disuruh pulang oleh dokter dari rumah sakit karena dokter sudah angkat tangan, keluarganya sudah nangis-nangis, dan tetangganya menawarkan, boleh nggak aku panggil pendetaku untuk doain. Dia panggil pendetanya, didoain, dan dia mengalami kesembuhan. Tapi dia tetap tidak percaya. Itu pilihan. Walaupun sudah dengar, itu pilihan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mau menyia-nyiakan berkat Tuhan untuk bisa mendengarkan suaranya? Saya berharap saudara cukup bijaksana untuk menerima apa yang firman Tuhan katakan. Matius 13 ayat 15 sampai 16. Sebab hati bangsanya telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kita berkata bahwa kesembuhan itu terjadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita sehat jasmani, rohani, finansial, dan kita bisa hidup efektif di dalam Tuhan. Ada banyak sekali berkat-berkat rohani yang kita bisa dapatkan selain yang dua ini, tapi waktunya nggak cukup. Nanti lain kali ada berkat untuk memberi, berkat karena kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Memberi itu berkat, saudara. Dan ada banyak lain, ada 5 berkat lain yang kita akan bahas lain kali. Tapi saya ingin saudara terutama gunakan waktu-waktu saudara
Karena waktu-waktu ini jahat. Kalau saudara tidak segera menabur di dalam waktu-waktu yang ada, maka saudara akan kehilangan. Waktu itu bisa membunuh saudara karena saudara tidak punya waktu lagi. Tetapi kalau saudara manfaatkan waktu itu dengan baik-baik, saudara pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya saudara tidak akan pernah menyesali hidup ini. Saudara akan puas dengan hidup ini. Dan saudara akan bilang, aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Aku tidak akan mengarahkan mataku kepada masalah. Aku akan mengarahkan mataku kepada Tuhan. Karena Dia yang sangat mau dan mampu menolong aku. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita datang kepada Tuhan.